warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kalau hubungannya dengan paru itu insya Allah tetap hubungannya dengan emosional seseorang atau marah ya, langsung Marah seseorang. wujudnya itu marah ya, marah yang disimpan di dada. Kalau marah itu dia hanya diem tapi hanya marah, beda dengan marah yang disimpan dada. Marah disimpan dada itu mau dikeluarkan sebenarnya. Jadi istilahnya, saya mau marah sama kamu tuh ya, saya sudah mau ngomong tapi kamu ngomong terus nih. Nah, jadi ngomong, akhirnya marah saya kan hanya di dada. Nah, akhirnya marah yang saya diamkan, saya diem gini di dada ini, ini yang besok bermasalah di paru. Merusak paru-paru akhirnya. Insya Allah seperti itu. Tertahan. Ya, seperti marah yang tertahan. Ya, jadi istilahnya bukan yang menahan amarah. Iya. Bukan dongkol Pak Ustadz ya? Bukan. Kalau menahan amarah itu kan seseorang mau marah, dia nggak jadi. Nah, ini menahan amarah, menahan untuk munculnya marah. Ini belum ada kesempatan aja. Nah, ini marah sebenarnya sudah di dada, sudah mau der gitu. Cuma disimpan, dijadikan itu diam. Jadi mau menjawab tapi diam, marah yang diam. Nah, itu banyak, itu tinggal nanti organ di daerah dada itu yang paling lemah yang mana. Bisa itu wujudnya itu, kalau itu orang ya, bisa wujudnya itu nanti infeksi paru, ya bisa menjadi radang paru, bisa. Tetapi yang menjadi TBC bukan yang tipe itu. Beda lagi. Beda lagi. Jadi TBC itu tipenya adalah marahnya dia diem malahan. Jadi nggak bisa dikeluarkan. Sesekali keluar benar, tapi dia lebih banyak diam, dongkol terus-terusan. Dongkol yang di sini. Jadi maunya saya lihat Haji Cing ngelakuin apa di mata saya salah gitu, ya saya langsung marah aja tapi diem. TBC itu. Nah, TBC rata-rata seperti itu. Jadi marahnya itu diem. Jadi nggak bisa dikeluarkan. Tapi kalau infeksi paru, kemudian radang paru itu beda. Dia ada yang dikeluarkan, ada yang disimpan, disimpan yang mau dikeluarkan tapi nggak jadi, seperti itu. Dan itu tergantung ya, yang radang atau infeksi paru itu tergantung umur. Kalau umurnya dia itu di bawah 45, biasanya dia cenderung marahnya ini dengan orang tua. Iya. Kalau umpamanya dia di atas 45, kecenderungan. Kalau dia di atas 50, biasanya cenderungan marahnya ini dengan istri, pasangan lah ya, istri atau suami atau pasangan lah ya, pasangan. Cuma kalau biasanya kalau istri menyimpan marah, wujudnya nanti tumor payudara. Bedanya kalau perempuan gitu ya. Kalau perempuan gitu, jadi perempuan itu jarang TBC. Ada sih tapi jarang TBC. Kalau kanker paru di wanita sama kanker paru di ada laki. Tetapi jarang. Jarang gitu, istilahnya jarang, tapi ada. Nah, biasanya yang laki, biasanya kalau urusan paru itu laki, TBC lah, infeksi paru lah, itu biasanya laki. Kalau perempuan jarang. Kalau iya, karena cenderungan dia marahnya nggak nyimpen, rata-rata marahnya diem yang nanti munculnya di payudaranya di situ. Nah, kalau mamanya ada di umur di bawah 50, bisa aja itu dia marah dengan pasangan dan dia juga menyimpan marah, maksud saya menyimpan marah dengan pasangan, dan dia juga menyimpan marah dengan orang tua. Seperti itu, karena masih dekat dengan umur 45. Ini penelitian saya ya, rata-rata saya anggap seperti itu, karena rata-rata kalau ketemu dengan pasien itu ya saya tanya, ini emang betul ya, relatif kalau mamanya umur 48, 49, 50 mamanya, itu biasanya saya tanya memang sering menyimpan marah atau sesekali marah dengan pasangan, tapi memang dia punya menyimpan marah dengan orang tua. Insya Allah seperti itu. Apakah kalau marah sama teman kerja, misalnya teman sejawat, atau marah masalah pekerjaan, bisa menimbulkan sakit paru juga, Pak? Bisa, tapi nanti di usia yang lebih panjang, lebih di atas 55 biasanya. Iya, bisa.
Kalau dia marahnya itu biasanya kalau di kerjaan itu kan marahnya mikir. Nah, ya. Bukan marah sesuatu yang mau diungkapkan, ya. Kebanyakan di pikiran, gitu ya. Jadi kalau dia ada masalah dengan istri yang maunya istrinya itu jengkelin, padahal dia sendiri ya emosional, itu kan mikir otaknya itu. Nah, nanti yang kena itu otak. Jadi otaknya ada penyempitan lah atau pecah pembuluh darah. Nah, tapi kalau memang itu marahnya yang sesuatu yang dari hati mau dilepaskan, itu di paru. Itu insya Allah bisa aja radang paru atau infeksi paru bisa. Kalau kanker paru itu sudah parah, itu marahnya benar-benar marah yang lebih tinggi daripada hanya marah-marah biasa. Itu bisa. Nah, kanker itu biasanya pemicunya itu biasanya ada marah dengan orang tuanya, biasanya awalnya itu begitu sih. Tapi dengan pasangan ya bisa. Tapi bisa aja kanker itu yang menyebabkan dia meninggal ya bisa, karena memang itu salah satu cara Allah untuk mengingatkan bahwa dia meninggalnya harus melalui kanker paru. Jadi bukan itu maunya Allah, bukan, tapi maunya orang yang sakit sendiri. Dulu yang sering dia lakukan yang dosa apa? Kalau dia suka menyimpan marah, ya nanti dia kena infeksi paru. Kalau semakin lama dia semakin uzur, kan marahnya hanya cuma disimpan. Nah, akhirnya itu bisa menjadi kanker. Kalau itu memang tidak dimohonkan ampunan, rata-rata orang Muslim, saya cerita orang Muslim karena orang yang non Muslim nggak perlu dibahas di sini. Rata-rata orang Muslim itu kalau marah jarang sekali dia minta maaf dengan yang dia marahin, itu sangat jarang. Dan sangat jarang sekali dia mohon ampun kepada Allah, itu sangat jarang. Ustadz, penyakit infeksi paru itu dominan diderita profesi tertentu, ada nggak, Ustaz? Enggak. Umum? Umum. Itu umum. Jadi paru itu umum. Ada anak kecil lah, sebenarnya yang salah orang tuanya. Seperti itu. Anak kecil ada infeksi paru, nih orang tuanya nyimpen marah nih sama siapa, sama orang tuanya. Tertentu ya? Enggak. Tapi kalau bisa aja kalau infeksi paru itu bisa masuk ke arah ranah dia kerja di pabrik obat, itu bisa karena menghirup obat zat tertentu itu ya, itu kata dokter ya. Tapi kalau saya tetap jadi satu hanya marah aja karena temennya yang bekerja di situ ya rata-rata sehat juga kan gitu. Nah, itu harus dipikirin. Jangan dibilang kalau yang lain temennya itu kan dia badannya kuat menerima itu, enggak. Karena yang sakit itulah yang dia rentan emosionalnya. Saya teringat waktu masa kecil dulu, penyakit paru itu banyak diderita oleh para guru karena dia nulis pakai kapur. Oh ya? Kapur itu kan berdebu gitu kan. Seperti itu, apa karena secara nggak langsung menahan sabar terhadap anak didiknya? Itu yang benar yang kedua. Karena guru zaman dahulu itu kan tangan nggak ikut sih. Jadi tangan nggak ikut, mulut pun nggak ikut. Jadi cuma ngomong. Padahal beliau itu menyimpan marah, muridnya nggak karu-karuan. Yang saat ini jadi pejabat-pejabat itu ya murid yang dulu nakal-nakal. Termasuk itu nggak ya? Kalau Haji kan nurut ya. Kalau Haji kan nggak bisa marah. Karena dinakalin istri juga diem aja. Jadi kalau guru kayaknya itu, jadi beliau menyimpan marah dan itu bertahun-tahun, dan tiap tahun kan ganti murid ya. Tiap tahun ganti murid. Beda jadi, karakter murid. Marahnya disimpan. Jadi karena dulu adab sopan santun itu masih dibawa. Kalau sekarang kan guru malah berantem dengan murid. Ya kan gitu. Murid nggak ini kan juga gurunya dilawan. Sama-sama aja zaman-zaman sekarang, zaman yang kata pejabat milenial itu ya begitu-begitu aja sih ya. Kalau dulu kan enggak, kalau dulu ya anaknya orang ini atau dia agak nakal itu ya bikin jengkel gurunya. Nah, ya itulah penguji ya istilahnya. Jadi muridnya penguji gurunya. Tapi ya kalau muridnya dari sejak SD nakal, ya dia menjadi
setan dari gurunya sama aja. Jadi jangan dianggap yang namanya dia dulu nakal di sekolahan, bikin masalah di sekolahan itu terus bangga. Kan banyak tuh orang-orang sekarang itu katanya berhasil itu dulu nakal. Kalau dia bangga, berarti dia bangga bahwa dia itu setan gurunya. Iya, nggak perlu bangga yang seperti itu ya. Apakah sakit paru itu bisa menular juga Pak Ustadz? Ya menurut saya enggak juga sih ya. Enggak juga ya, karena cuma memang itu karena nafas kan gitu ya. Kalau TBC itu kan lewat nafas, itu ya dianggap itu bisa menular kan gitu ya. Kalau kanker ya, kalau kankernya nggak ditempel-tempelin jadi ya nggak nular. Siapa tahu kan kankernya di sini ditempelin kan bisa nular kan gitu ya. Ya enggak, jadi intinya adalah kalau menurut saya enggak juga, karena memang penyakitnya ada di situ. Kalaupun ada menceritakan di situ ada ini ya enggak ya, kalau memang dia orang tuanya kena TBC, anaknya kena TBC ya karena sifatnya sama aja. Karena sifatnya sama sehingga bisa dikatakan itu menular. Tapi kalau kanker, orang tuanya kena kanker, anaknya kanker, kenapa nggak dikatakan menular ya kankernya? Enggak juga, padahal sifatnya ya sama. Yang satu ya emosional bab ini, yang anaknya emosional bab ini, dan dulu waktu remajanya si anak yang sama-sama keras dengan orang tuanya sering berantem ya sama. Orang tuanya kena kanker, anaknya kena kanker. Kenapa tidak dikatakan menular? Karena nggak lewat napas kan. Oh siapa tahu digesek-gesekin kan dulu gitu ya. Jadi ya kalau menurut saya enggak ya, karena selama ini kalau yang COVID berbenturan dengan yang COVID ya saya mengerti alhamdulillah nggak nular gitu ya. Ya alhamdulillah nggak nular atas izin Allah semuanya ya. Jadi berarti memang nggak nular, cuma yang nular itu apanya? Yang nular itu malaikatnya yang nularin. Jadi kalau dia dekat dengan orang yang mirip sifatnya itu langsung kena aja. Dipanggil malaikat-malaikat yang lain yang nurunin COVID itu ya. Malaikat khusus itu. Malaikat khusus COVID. Kalau haji kena COVID sama istrinya, wah kalau itu belum tentu malaikatnya itu. Jadi intinya bisa aja dianggap menular, bisa, karena itu nafas ya, dihembuskan, ditarik, dihembuskan kan bakteri itu seperti itu. Jadi itu dianggap menular, bolehlah ya. Tapi kalau dilihat, saya melihat dari sisi syariat yang enggak sih ya, karena suaminya TBC kayaknya istrinya nggak kena deh, padahal kan ya serumah. Ya, itu harus difikirkan matang-matang bila kita orang muslim. Itu bila kita orang muslim harus difikirkan. Jadi insya Allah nggak nular, insya Allah ya, karena beda karakter. Kalau menular ya sudah, istrinya pasti akan kena TBC juga, pasti itu ya. Nah ini harus berpikir logika yang normal aja seperti itu. Tetapi kalau memang TBC nular, kamu kan sebenarnya pengen jauh aja sebenarnya. Tapi kalau ingin nggak usah ngomong tapi pakai masker boleh, boleh silahkan. Tapi intinya kalau menurut saya enggak ya, karena sudah dilihat oleh banyak sekali orang yang suaminya TBC, istrinya nggak kena. Jadi itu sudah apa namanya, penelitian secara normal ya, normatif aja udah enggak. Jadi ya nggak perlu dikembang-kembang. Jadi kalau punya suami TBC ya diminta untuk tobat kepada Allah Ta'ala. Salah seperti itu. Ustadz, kalau paru yang tadi yang sekarang kita lagi bicarakan, itu kan kaitannya dengan pernapasan, Ustaz. Pernapasan tentunya diawali dengan hidung. Nah, hidung ini seperti yang Ustadz pernah jelaskan, itu kaitannya dengan lingkungan. Hidung ya? Iya. Apakah penyebab paru ini juga orang yang sangat aktif atau sangat sering berinteraksi dengan lingkungan yang paling kena, Ustaz? Sebenarnya kalimatnya sudah baik tapi belum tepat sih. Kayaknya gini,
orang yang kena kanker paru itu sangat sensitif dengan lingkungan. Itu tepat betul, iya. sensitif itu emosionalnya gampang. Jadi lihat istri gini salah, lihat anak gini salah aja Itu begitu. lingkungan terdekat. Itu lingkungan terdekat. Iya. Lingkungan ini salah, itu sensitif cerita. Betul, insya Allah. Jadi cenderung orang yang kanker paru itu memang dia emosional tapi diem. Kanker paru ya, atau TBC ya, ini bukan yang apa namanya, yang infeksi paru. Kalau infeksi paru dia ada marah dulu. Dia ada marah, ada napas itu untuk maunya langsung gitu. Jadi napasnya itu memang dipergunakan untuk ego dan emosinya dia. Ya, infeksi rata-rata biasanya seperti itu. Walau alam ya, kurang lebih seperti itu. Masya Allah. Itu kalau yang Ustadz bilang tadi tentunya juga yang saya maksud bukan hanya dalam satu rumah ya, paling enggak orang banyak tempat gitu. kerja ya, gampang sekali dia emosi gitu. Gampang sekali emosi, gampang terpancing gitu ya, karena sensitifnya itu. Sensitif dia itu ya. Jadi dia langsung itu langsung mau marah gitu. 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 Jadi intinya seperti itu. Tapi kalau marahnya diam bisa. Intinya sudah masuk di paru itu, tapi dia diam biasanya gitu. Tapi kalau marahnya dia marah dulu, kemudian diam, itu bisa beda, bisa nanti mengarah pada apa momennya. Kalau dia hubungannya dengan kerjaan sehari-hari, perilaku dan sebagainya, itu bisa mengarah ke arah jantung, macam-macam, nanti pembuluh darah jantung yang menyempit atau jantung yang bengkak dan sebagainya, itu ya beda-beda. Tapi intinya kalau paru itu istilahnya itu sehela-helanya napas itu kesannya orang itu maunya marah gitu. Kalau seperti itu, peran zikirnya di mana tuh Ustaz? Ya kalau memang zikirnya untuk menenangkan hati itu ya sebenarnya zikir atau membaca Quran memang menenangkan hati sih kalau menurut saya ya. Kalau udah baca itu tenang, kayaknya seperti itu memang betul. Karena memang dalam membaca kita itu tidak ada emosional dan sendiri, nggak ada interaksi. Ya, tetapi kalau bacaan kita itu sambung menyambung, itu nggak bisa tenang menurut saya ya. Karena memang itu pernah ya dicoba sekian ayat gantian sekian ayat gantian, semacam itu tadarusan. Iya, seperti tadarusan, tapi yang ini ya itu nggak bisa nenangin. Kalau menurut saya maaf kalau saya salah ya. Ada ujiannya. Pasti ada ujiannya di situ ya. Nah itu biasanya nggak bisa tenang. Tapi kalau sendiri, yang selama ini saya amati ya itu menjadikan saya tenang memang. Karena tidak mengejar sesuatu, diserahkan pada Allah Ta'ala. Kemudian bacanya juga nyantai. Tidak menilai orang lain. Tidak menilai orang lain. Mau salah, mau enggak. Kita salah juga kita ulang lagi kan bacaan. Itu berbet ya. Itu kan kalau kita ngaji kan kadang-kadang berbet itu ya, kita ulang lagi seperti itu. Tidak ada persoalan. Dan itu selesai biasanya tenang. Nah ini zikrullah dalam bentuk kajian, dalam bentuk membaca Quran. Kalau zikrullah dalam bentuk yang zikir umum ya kayak istighfar kayak ini, sebenarnya itu bisa dipakai. Kalau mau marah langsung tahu, wih aku marah nih. Kemudian tundukkan kepala, jangan dengerin sesuatu yang menjadikan marah atau melihat sesuatu yang menjadikan marah. Kemudian zikrullah dengan mengucap Astagfirullahaladzim, dan itu dianjurkan sebenarnya. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni aku jika aku masih emosi marah dalam mensikapi itu. Astagfirullahaladzim. Nah di titik itulah sebenarnya kita bicara pada Allah Ta'ala atau mengingat Allah itu berkata bahwa saya masih lemah di situ, ya Allah ampuni aku ya Allah, kan gitu. Istighfar kan mohon ampunan, aku masih emosi di situ, ya Allah ampuni aku. Astagfirullahaladzim, itu kan mohon ampunan. Jadi dengan seperti itu akan tercatat oleh Allah Ta'ala bahwa dia baik, dia menuju ke arah baik. Nah nanti dari situ mulai hidayah diturunkan, mulai nanti dia ada masalah di situ, dia nggak gampang emosi, nggak gampang, nanti lama-lama dia mulai tenang. Nah zikrullah seperti itulah yang sebenarnya menjadikan hati tenang itu sebenarnya.
Nah, memang pada waktu zikrullah biasa ya memang tenang, tapi nanti kalau ada masalah lain dia nanti emosional. Ya masih banyak teman-teman dakwah itu masih emosional, itu masih banyak teman-teman dakwah yang telepon saya, teman-teman dakwah nih, teman-teman dakwah terkenal juga, kalau saya sebutin bisa tapi nggak enak lah saya nyebutin ya. Dia bilang, Ustadz, oh saya nggak bisa bangun ini udah 1 minggu, tolong dibantu ini. Nah saya kasih tahu, Ustadz tolong dibantu nih, saya ambeien, saya bantu ini. Ustadz tolong dibantu, saya nggak nyaman nih hati saya. Nah itu saya kasih tahu beliau-beliau seperti itu. Ustadz tolong dibantu, saya belum bisa, saya pengen umroh, ya dibantu juga. Alhamdulillah. Ustaz, Apa? saya jadi teringat. Ada yang itu ada. Tapi ya Ustaz ngomong pendakwa, jadi saya teringat Ustaz. Ada pendakwah kita Ustaz yang sedang sakit Ustaz. Mohon doanya Ustaz ya. Ustaz Dasat Latif Ustaz, masih di rumah sakit seperti ini. Iya. Mohon doanya Ustaz. Sakit apa? Nggak tahu ya? Belum pasti tahu. ya. Oh kasihan ya. Padahal beliau ini kan di rumah apa di rumah sakit? Di rumah sakit. Oh di rumah sakit. Padahal beliau ini kan pendakwah yang cukup terkenal ya, viral. Iya, sering di TV sering juga. Di TV, sering videonya ya dalam dakwah itu ya lucu. Ya kasihan kalau gitu ya, banyak jamaahnya yang kangen pasti ya. Pasti ya. Waduh. Sakitnya belum tahu apa gitu ya. Pastinya belum tahu Ustaz. Ya sudah, kita doakan Ustadz Dasat aja, kita dakwakan, mudah-mudahan beliau ini ya diberi kesempatan untuk bisa dakwah lagi. Amin. Yuk teman-teman, sedulur beriman, kita doa untuk Ustadz Dasat, mudah-mudahan diberi kesempatan oleh Allah ya. Amin. Bisa dakwah lagi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Amin. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk saudaraku yaitu Ustadz Dasat Latif ya Allah, yang saat ini sedang sakit. Aku memohon kepadamu ya Allah, agar engkau ringankan penyakitnya, engkau ringankan penyakitnya, engkau ringankan penyakitnya ya Allah, engkau ringankan penyakitnya ya Allah, engkau redakan penyakitnya ya Allah, engkau redakan penyakitnya Ustadz Dasat Latif ya Allah. Karena Ustadz Dasat Latif adalah salah satu yang bisa memberikan pencerahan-pencerahan kepada saudara-saudara kami ya Allah, untuk dakwah ya Allah, untuk dakwah yang saat ini dakwahnya ditunggu oleh saudara-saudara kami ya Allah. Aku mohon kepadamu, ringankan penyakitnya, redakan penyakitnya Ustadz Dasat Latif ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Agar beliau Ustadz Dasat Latif bisa berdakwah lagi, bisa mengisi di acara TV ya Allah, bisa mengisi di acara YouTube ya Allah, untuk memberikan pencerahan-pencerahan. Aku mohon kepadamu ya Allah, ringankan penyakitnya ya Allah, redakan penyakitnya ya Allah, agar Ustadz Dasat Latif bisa berdakwah lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya mudah-mudahan nanti beliau bisa dakwah, sehingga bisa mengisi kekosongan dakwah yang lucu seperti beliau, sehingga teman-teman pengajian yang lain bisa terobati hatinya. Kalau dakwah yang serius-serius nanti sepaneng, cari yang lucu-lucu lah. Wallahu alam.